Seorang pemuda hidup hanya bersama ayahnya sejak sang ibu meninggal dunia. Kehidupannya berjalan seperti biasa hingga suatu hari sang ayah membawa seorang wanita baru ke rumah. Wanita itu kemudian diperkenalkan sebagai ibu tirinya, sosok baru yang akan menggantikan peran ibunya yang telah tiada. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul peristiwa yang seharusnya tidak terjadi. Kisah ini diangkat dalam film yang dirilis pada tahun 1974. Dalam film tersebut, diceritakan tentang Marcos, seorang pria kaya dan sukses. Suatu malam, ia mengunjungi tempat hiburan yang biasa didatangi para lelaki untuk mencari kesenangan. Di sana, pengunjung bisa memilih siapapun yang mereka inginkan. Kali ini, Marcos ingin sesuatu yang berbeda. Ia kemudian diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Mercedes. Pertemuan itu menjadi awal dari kejadian tak terduga yang mengubah segalanya. Keesokan harinya, Marcos pulang ke rumahnya yang besar dan megah. Ia disambut oleh para pembantu yang setia melayaninya. Setibanya di rumah, Marcos menanyakan keberadaan anak laki-lakinya, Daniel. Namun ternyata, Daniel sedang tidak ada di rumah saat itu. Sementara menunggu, Marcos menjalani pemeriksaan rutin bersama dokter pribadinya untuk memastikan kondisi kesehatannya. Tak lama kemudian, Daniel pun pulang dan menyapa ayahnya dengan hangat. Marcos, yang telah lama hidup sendiri sejak istrinya meninggal dunia, akhirnya memutuskan untuk membuka lembaran baru. Ia berbicara dengan para pembantunya bahwa ia akan menikah dengan seorang wanita, dan wanita itu tidak lain adalah Mercedes. Upacara pernikahan mereka digelar secara sederhana di gereja. Dari kejauhan, Daniel memperhatikan keduanya. Mungkin di dalam hatinya, ia masih belum siap menerima kenyataan bahwa sang ayah kini memiliki pendamping baru. Bayangan tentang ibunya masih kuat melekat dalam pikirannya. Beberapa waktu setelah pernikahan, Marcos dan Mercedes kembali ke rumah. Marcos pun memperkenalkan istrinya kepada Daniel. Namun, Daniel tampak canggung dan belum sepenuhnya bisa menerima kehadiran ibu tirinya tersebut. Seiring berjalannya waktu, suasana perlahan mulai mencair. Daniel mulai terbiasa dengan keberadaan Mercedes di rumah. Hubungan mereka berangsur membaik meski masih diwarnai kebingungan dan perasaan yang sulit dijelaskan. Suatu hari, Marcos tiba-tiba jatuh sakit. Ia pingsan di dekat tangga dan Daniel dengan sigap menolong ayahnya lalu membantunya ke kamar. Marcos, Dokter yang datang kemudian menyarankan agar Marcos beristirahat total karena kondisinya belum stabil. Sementara itu, Daniel masih diliputi kebimbangan. Ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam rumah tangga ayahnya. Suasana di rumah itu tak lagi sama seperti dulu, seolah sedang menuju masa yang penuh ketegangan dan konflik batin bagi setiap penghuninya. Marcos telah mempersiapkan segala hal untuk masa depan, termasuk pembagian warisan dan siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan di perusahaannya jika ia meninggal nanti. Ia berencana membicarakan semuanya kepada Mercedes, istrinya. Namun sebelum sempat menjelaskan, terjadi sesuatu yang tak terduga. Saat Mercedes bersiap-siap dan kembali ke kamar, ia menemukan Marcos sudah terbaring di lantai, tak sadarkan diri, dengan mata terbuka dan tanpa napas. Marcos dinyatakan meninggal dunia.
Setelah kepergian Marcos, seluruh harta dan kendali atas perusahaan kini berada di tangan Mercedes, meskipun Daniel, anak laki-laki Marcos, juga memiliki hak di dalamnya. Cuando tenía muchos años, y ya lo llevo. Sepa usted que la próxima semana es mi confianza. Bien recibidos. Muchas gracias por su visita. Beberapa waktu kemudian, Daniel harus melanjutkan kuliahnya di luar kota. Ia berpamitan kepada Mercedes, dan Mercedes berjanji akan menunggunya sampai ia kembali. Kini, Mercedes menjadi sosok penting dalam perusahaan peninggalan suaminya. Dalam dunia bisnis, ia bertemu dengan Alvaro, salah satu rekan kerja sekaligus teman lama Marcos. Alvaro dikenal sebagai pria yang gemar melukis. Dari pertemuan itu, hubungan mereka mulai akrab. Bahkan, Mercedes mengundang Alvaro untuk makan malam di rumahnya. Pembantu rumah sempat memperingatkan Mercedes agar berhati-hati dan tidak sembarangan membawa orang luar masuk ke rumah. Namun, Mercedes mengabaikannya. Awalnya, pertemuan itu hanya membahas urusan bisnis, tetapi kemudian mereka mulai sering menghabiskan waktu bersama, bahkan berjalan-jalan di sekitar taman dan berbicara lebih pribadi. Ya lo creo que no. Porque le deseé. Suatu hari, ketika mereka pulang, pembantu rumah melihat Mercedes dan Alvaro tampak sangat dekat di dalam mobil. Pada saat yang sama, Daniel ternyata sudah kembali ke rumah tanpa sepengetahuan mereka. Daniel merasa kecewa dan marah melihat tingkah Mercedes yang ia anggap tidak pantas. Ia menolak berbicara dengan Mercedes dan memilih datang langsung ke kantor perusahaan ayahnya untuk menemui Alvaro. Dalam beberapa kesempatan, Daniel berusaha mengenal Alvaro lebih dalam. Ia mengetahui bahwa Alvaro memang sangat menyukai dunia seni, terutama melukis. Daniel kemudian menawarkan diri untuk menjadi model bagi karya lukisan Alvaro. Setelah Alvaro pulang, Mercedes memanfaatkan kesempatan untuk berbicara dengan Daniel. Percakapan itu berlangsung tegang karena Daniel menanyakan alasan Mercedes begitu dekat dengan Alvaro. Ia merasa kecewa dan mengingatkan Mercedes bahwa sebelumnya ia pernah berjanji akan setia menunggu kepulangannya. Mercedes berusaha menjelaskan bahwa alasannya mendekati Alvaro bukan karena cinta, melainkan karena ia merasa Daniel masih terlalu muda dan belum siap untuk memimpin ataupun menjalin hubungan yang serius. Menurutnya, Alvaro adalah sosok yang lebih matang dan pantas dijadikan panutan. Namun penjelasan itu justru membuat Daniel semakin marah. Ia kehilangan kendali dan menampar Mercedes karena merasa dikhianati. Daniel yakin bahwa Alvaro bukanlah orang yang tepat dan ingin membuktikan siapa sebenarnya sosok pria itu. Beberapa hari kemudian, Daniel datang ke rumah Alvaro untuk dijadikan model dalam salah satu lukisannya. Namun, pertemuan itu ternyata bagian dari rencananya. Tak lama setelahnya, Mercedes juga datang diam-diam dan menyaksikan sendiri sesuatu yang membuatnya terkejut serta merasa jijik pada Alvaro. Ternyata, dugaan Daniel benar. Semua itu sudah direncanakan agar Mercedes mengetahui sisi lain dari Alvaro yang selama ini disembunyikannya. Tak sanggup menanggung rasa malu dan tekanan, Alvaro akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya. Setelah kejadian itu, Daniel sepenuhnya mewarisi perusahaan yang dulu dimiliki oleh ayahnya, Marcos. Sementara itu, pembantu rumah yang telah lama bekerja untuk keluarga mereka memutuskan untuk pergi dan berhenti dari pekerjaannya. Pada akhirnya, hubungan antara Daniel dan Mercedes pun berubah sepenuhnya. Mereka kini hidup bersama dan tidak lagi terikat oleh batasan yang dulu sempat menahan mereka. Begitulah akhir kisah dalam film
sebuah drama yang menggambarkan rumitnya hubungan, ambisi, dan keputusan-keputusan keliru yang berujung tragis.